Halo, apa kabar? Anak-anakku kelas 5 yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Bapak berharap semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Kali ini masih bersama saya, Bapak Ujang Herman, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Seperti biasa, kalau kalian sudah siap, siapkan buku tematiknya dan jangan lupa berdoa dulu. Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran tematik, yaitu materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Persiapkan diri kalian, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan hari ini adalah, yang pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, dengan diskusi, kalian mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Ketiga, dengan membaca teks, kalian bisa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Dan yang keempat, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Baik, kita mulai pembelajaran 3. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. "Ih, bau sekali, Pak," kata Edo. "Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan untuk bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga," jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. "Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak," tanya Edo penasaran. "Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain," jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. "Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Edo. Baik, anak-anak kelas 5B yang luar biasa, ayo kita membaca nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang,
sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Anak-anak kelas 5B yang luar biasa. Pancasila terdiri 5 sila. Berikut akan Bapak uraikan nilai-nilai apa yang terkandung dalam butiran sila Pancasila yang kelima itu. Seperti kita ketahui bahwa sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan dilambangkan dengan bintang. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama tersebut? Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Tentunya di kelas kalian, di kelas 5 ini, teman-teman kalian itu dalam satu kelas tidak satu agama. Ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Islam, Katolik, Kristen, dan sebagainya. Tentunya kalian sudah biasa saling menghormati, saling menghargai tentang agama yang dianut masing-masing. Itu sangat baik dan perlu kita kembangkan. Dan ini sesuai dengan sila pertama. Berarti kalian sudah mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik siswa-siswi yang kelas 5B yang luar biasa, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Kita simak. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, saling tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Bapak yakin kalian sebagai siswa SD Mardiwaluya yang luar biasa sudah melaksanakan hal-hal tersebut. Menolong teman yang kekurangan, meminjamkan pulpen ketika pulpen teman kalian habis, itu merupakan salah satu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kalau perlu kalian, kalau ada donor darah, menyaksikan dan mengamati orang tua kalian biasanya mendonorkan darah. Itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang perlu kalian tiru. Membantu teman yang kesusahan, membantu teman yang kena bencana, itu merupakan nilai-nilai yang ada dalam sila kedua. Baik, sila ketiga dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan pohon beringin. Maknanya adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai sila ketiga itu dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu kalian bergotong royong, bahu-membahu, melaksanakan piket kelas. Nah, itu salah satu
pengamalan sila persatuan Indonesia yang ada di kelas kalian. Nah, banyak hal-hal terjadi di luar sana seperti tawuran antar pelajar. Itu tidak terpuji dan tidak baik untuk ditiru karena itu bertentangan dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Anak-anakku yang terkasih dan luar biasa, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Nilainya apa yang terkandung dalamnya? Yaitu adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Tentunya kalian dengan wali kelas kalian sering bermusyawarah, memutuskan suatu hal yang perlu kita musyawarahkan. Ada hal persoalan yang rumit akan selesai ketika kita musyawarahkan, kita bicarakan bersama-sama, baik di rumah maupun di kelas. Di keluarga juga kalian, misalkan memutuskan sesuatu, ada orang tua kalian, ayah, ibu, kakak, dan kalian sendiri biasanya berdiskusi, bermusyawarah untuk memutuskan suatu hal. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Nilainya apa? Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Nah, ini yang sering terjadi pada anak-anakku sekalian. Sifat boros. Diberi jajan katakanlah 20.000, beli yang tidak perlu. Jajan ini, jajan itu. Padahal jangan dihabiskan semua, ditabung dong. Ya. Yang kedua, selalu bergaya hidup mewah. Ke sekolah pakai anting, pakai perhiasan, tasnya mahal, sepatunya mahal. Itu tidak baik. Dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Jelas ini merupakan hal-hal yang baik, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diamalkan, dilaksanakan setiap hari, baik di sekolah maupun di rumah. Baik anak-anak kelas 5 yang luar biasa, silahkan di sini sudah tersedia tabel perilaku sikap. Maka diskusikan dengan orang tua kalian mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Di situ ada 1 gotong royong, rajin beribadah, sampai nomor 5 memberikan kesempatan. Nah, kalian tinggal checklist pada sila ke-1 sampai kelas 5. Contoh begini, misalkan nomor 1 gotong royong, kira-kira apa ya? Kira-kira sesuai dengan sila keberapa ya? Oke, bagus. Kalian luar biasa. Baik, ternyata gotong royong ini termasuk nilai ini yang terkandung dalam sila ketiga. Bunyinya apa? Ya, bagus. Persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua, rajin beribadah. Nah, kalian bisa menentukan karena Bapak sudah menyampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Rajin beribadah masuk kemana ya? Apakah ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5? Ada yang tahu anak-anak? Bagus. Ya,
rajin beribadah termasuk sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kita akan lanjutkan. Berikut ini adalah tugas. Ayo menulis. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Misalkan, ini lambangnya bintang. Oh, berarti sila keberapa ya? Bagus. Yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap yang sesuainya apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Kalian kalau menyimak dengan baik penjelasan Bapak di depan, maka kalian bisa merangkum di sini. Misalkan ini, Bapak tulis begini. Tidak memaksakan agama kepada orang lain, oke? Rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah, merayakan hari besar keagamaan. Begitu. Kalian bisa tambah lagi contoh-contohnya sesuai dengan apa yang ada di sekitar kalian. Dan silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Kemudian yang berikutnya, nah ini gambarnya apa? Sila keberapa? Nilai atau sikap yang sesuai dengan ini apa saja? Silakan kalian isi di buku paketnya sampai sila kelima ya anak-anak. Ngerti ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mengamati perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai ya, tidak sesuai, bukan yang sesuai, karena judulnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Misalkan, Bapak kasih contoh ini, tapi jangan menjadi ini tulis lagi ya. Kalian harus berkreasi sendiri. Lihat lingkungan sekitar, misalkan Bapak tulis, ketika di lingkungan rumah ada kegiatan kerja bakti, Pak Amin, tetangga sebelah, tidak mau ikut kerja bakti, lantaran encok mungkin ya. Ya, dengan alasan banyak kerjaan kantor katanya yang harus dikerjakan. Padahal pada saat itu hari Minggu. Nah, kira-kira si Pak Amin ini tidak sesuai dengan sila keberapa ya anak-anak? Baik, bagus. Tidak sesuai dengan sila ketiga. Nah, kamu buat sampai nomor 5 ya, sampai nomor 5, 2, 1, boleh kalian ulang, cari lagi. Yang kedua, sampai tabel ke nomor 5. Kalian kemudian dikasih centang, tidak sesuai dengan sila keberapa ya? Kalian harus berpikir dulu, amati dulu, sesuaikan dengan sila dari Pancasila. Baik anak-anakku yang luar biasa, mari kita amati. Ini apa ya? Nah, ini adalah gambar peta Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kalian mungkin sudah paham dan sudah bisa menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke dan sebagainya, ya. Nah, di situ di dalam syair lagu dari Sabang sampai Merauke itu menandakan dari ujung sampai ujung negara Indonesia, ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Baik. Kita akan amati peta Indonesia ini, ya. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu juga sangat bervariasi mulai dari yang curah hujan rendah sampai dengan curah hujannya yang sangat tinggi. Baik, anak-anakku yang terkasih dan luar biasa, Bapak akan menyampaikan tugas untuk hari ini.
dalam pembelajaran tema 1, subtema 1 pembelajaran 3 ini. Yang pertama, agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Jadi di bukunya itu ada tugas membuat peta tentang rumah kamu. Kemudian kamu ceritakan, cerita singkat tentang peta wilayah yang telah kamu buat tadi. Itu tugas pertama. Yang kedua, tugasnya adalah diskusikan bersama orang tuamu, amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Kalian tinggal di Nangleng, kalian tinggal di Baros, kalian tinggal di Ciaul dan sebagainya. Kemudian buatlah peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Jadi denah, peta sederhana. Misalkan jalan apa, kemudian gang apa dan sebagainya, Jadi silakan nanti bekerja sama dengan orang tua kamu kerjakan bisa di buku latihan atau mungkin di kertas HVS boleh, Oke. Nah, itu tugas yang untuk hari ini. Tolong nanti dikerjakan dengan baik, jangan sampai ditunda-tunda. Baik siswa-siswi yang luar biasa, demikian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Sekali lagi, jangan lupa kerjakan tugasnya dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Salam.